Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Syukur. Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Selamat datang kembali di playlist Babibu, baca bicara buku. Kali ini saya mau membahas buku Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya, karya Mas Putut. Lagi-lagi bukunya Mas Putut yang saya bahas. Mas Putut bersama Gindring Wastid, salah satu perupa di Jogja. Itu kembali lagi tentang Mas Putut. Mas Putut itu siapa, tentang penulisnya. Sudah beberapa kali saya bahas. Mas Putut itu orang Rembang yang sekarang tinggal di Jogja, kuliah filsafat di UGM, terus sekarang membina Mojok. Saya pertama kali tahu tentang Mas Putut itu ketika saya mencari tahu tentang cengkeh. Saya punya mertua orang Ambon, terus saya pengen tahu di sana itu cengkeh seperti apa. Saya pengen ya jenis-jenis cengkeh lah gitu. Terus sejarahnya seperti apa, kultur di sana seperti apa. Karena saya ke sana kan terbatas, kenal orang Ambon juga terbatas, komunikasi dengan bapak juga terbatas. Jadi untuk menambah wawasan wacana terkait cengkeh atau rempah-rempah di sana itu, saya mencari tahu tentang cengkeh itu. Ketemulah ekspedisi cengkeh yang dilakukan oleh tim Mas Putut dan timnya. Dari situ itu mungkin tahun berapa, 2019an itu. Dari situ kenal, jadi akhirnya jadi setelah membaca buku cengkeh itu, ekspedisi cengkeh itu, saya akhirnya jadi pembaca Mojok. Asik lah, baca Mojok itu asik. Lalu beli beberapa bukunya Mas Putut, mengikuti tulisan Mas Putut di IG, di Mojok, di websitenya Putut EA. Dari situ ya asik lah, tulisannya sudah tidak diragukan lagi. Kembali ke buku ini intinya ketika saya membaca itu isinya ya kita dibikin mikir lah gitu, mempertanyakan keadaan tapi tidak menggugat, mengobservasi, melihat, mempertanyakan, kok gini, menerima, dijalani. Intinya yang saya tangkap di situ. Lalu kenapa tertarik dengan buku ini? Ya karena saya mengikuti IG-nya Mas Putut, ya sering lah lihat buku ini diupload dan direkomendasikan oleh banyak orang gitu, dibaca banyak orang. Salah satu buku yang laris itu ini, sering muncul di kayak komenan gitu, buku bagus gitu. Akhirnya kemarin pas meluncurkan buku yang baru ini, Tangan Kotor di Balik Layar, itu ada bundling dari Siramedia, akhirnya saya beli. Lalu belum saya buka sebenarnya, kemarin belum saya buka. Saya buka itu ketika selesai nonton podcast Mas Putut dengan Mas Paksi Raras. Mas Paksi Raras ini seorang asli Jogja, penyanyi keroncong bahasa Jawa, terus lulusan sastra Jawa UGM. Podcast itu dilakukan ketika Mas Paksi Raras itu jadi ketua FKY, lagi persiapan, terus diinterview persiapannya seperti apa. Lah di tengah-tengah interview itu membahas tentang bahasa Jawa itu gimana sih, kebudayaan bahasa Jawa, terus banyak fenomena lagu yang dibawakan dalam bahasa Jawa itu
menarik banyak minat, terus itu sebagai pembuka untuk menarik orang-orang mempelajari lebih lanjut tentang bahasa Jawa. Nah, dari situ dibahas, Mas Putut, oh aku punya buku. Ya, Mas Putut menceritakan basicnya latar belakangnya dulu mengawali tulisan sebagai penulis itu berbahasa Jawa di majalah apa gitu. Lah, terus beliau menulis lagi di buku Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya ini 40% adalah bahasa Jawa. Jadi setelah melihat video itu, buku yang masih tersampul, masih plastikan ini saya buka, terus saya selesaikan. Ya sederhana sih, maksudnya nggak terlalu banyak juga. Satu halaman itu juga nggak penuh, banyak gambar-gambarnya seperti ini. Jadi bacanya ya juga cepat gitu. Ketika selesai membacanya, belum selesai sih, ketika baru pertama kali melihat, kok banyak gambar, mungkin Jaki ini akan tertarik gitu melihat gambar-gambarnya ini. Terus saya baca sinopsis belakangnya itu, ada tulisan khusus dewasa mengandung konten berbahaya. Maksudnya apa? Tempat gimmick aja atau beneran gitu. Terus saya selesaikan baca, ternyata kalau buat Jaki belum. Meskipun gambarnya menarik, kalau dia lihat-lihat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk membaca belum. Soalnya di dalam buku ini banyak, ya bukan umpatan sih. Ya umpatan bisa, bukan umpatan juga bisa. Banyak bahasa-bahasa kayak ya saru lah gitu. Banyak sarunya Mas Yan. Jadi kalau untuk anak kecil belum sebaiknya bukan kayak misalkan tolol, jembut, kontol, guys, gitu-gitu ditulis dengan gamblang. Lalu alur ceritanya itu anak yang bercerita sebagai tokoh aku itu seorang anak yang lahir di atas becak gitu. Bapaknya penarik becak, terus ketika hamil itu, ketika saat mau melahirkan diantar oleh becak itu, diantar bapaknya naik becak itu, belum sampai ke rumah sakit, belum sampai masuk ke ruangan itu sudah lahir di atas becak. Ketika lahir bapaknya itu meninggal, entah karena kepikiran beban hidup atau apa, kurang dijelaskan detail gitu. Nah, punya dua kakak preman semua, terus ibunya sibuk banting ibunya karena sibuk menghidupi cari makan untuk anak-anaknya itu, jadi nggak sempat memperhatikan tumbuh kembang anak. Akhirnya dia tumbuh sendiri mencari pertanyaan ketika dia kecil, melihat ini kok gini, ini kok gitu, itu dicari-cari sendiri. Akhirnya berjalan itu, semua pertanyaan itu dipertanyakan dan dia terjawab oleh lingkungan juga. Jadi dia mempertanyakan semua itu, memperhatikan, terus mempertanyakan, menerima, menjalani. Meskipun banyak umpatan, tapi umpatan itu diutarakan tanpa emosi gitu. Jadi lebih ke mempertanyakan. Kita kan sering ketika melihat melihat suatu hal gitu ya, ini kok gini, seharusnya bagaimana sih gitu. Seharusnya gini, tapi ini kok gini, kenapa alasannya gini, karena kondisi prasyarat atau lingkungan di sekitarnya itu tidak memungkinkan pada kondisi ideal. Jadi yang berlaku adalah seperti itu. Dan itu diterima oleh penulis ini, meskipun dipertanyakan gitu ya, itu tetap diterima dan dijalani. Ini kalau saya melihat itu ada filsafat-filsafatnya lah gitu. Karena Mas Putut kan backgroundnya filsafat kan, ada kuliah filsafat, dan
ya mempertanyakan apa yang dilihat itu banyak dipertanyakan di sini, banyak ditulis di sini. Gitu teman-teman, sekian playlist Babibu ya, karya Mas Putut. Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.